ya, masih bersama kita di Senja Majapahit Channel. Salam pesona Nusantara. Salam. Ini kita bersama rekan kita juga dari Mandala Majapahit Trawulan. Ini dengan Bapak Agung. Mau ngobrol-ngobrol soal area yang di wilayah Candi Brau. Iya, Pak Don. Saya dengar-dengar dan seingat saya di sekitaran Brau ini tidak hanya ada Candi Brau dan Candi Gentong. Di sekitaran tengah-tengahnya itu ada beberapa candi dulunya. Nggak tahu sekarang ini masih ada bekasnya, apakah sudah hilang? Itu, Pak Don. Mohon ya kita diskusikan. Mungkin Pak Don ingat cerita-cerita dari kakek-kakek kita. Monggo diceritakan ya, Pak. Nah, karena dari kakek ke saya ya bilang begitu. Tapi kalau tahun 90-an ke atas itu kemarin ada salah satu kan dulu ada warga setempat itu pengrajin bata merah. Pengrajin bata merah yang dari desa ke desa itu untuk usaha nyewa untuk di sekitar area sini, area sebelah Carut itu sering ditemukan candi-candi. Dan kalau saya kira candi yang di tengah yang disebut Candi Muteran itu masih ada. Tapi karena teruruk tanah lagi, karena tidak ada penyewa, kan dibatasi penyewa yang di sini itu dibatasi. Jadi dibatasi kira-kira 1 meter. 1 meter, dan setelah selesai menyewa baru ditanam lagi oleh warga setempat sini. Ya, karena di buku itu juga disebutkan ada candi tengah. Nah, ini prediksi saya, ini candi ini otomatis terletak di antara Candi Brau dan Candi Gentong. Iya. Apakah ini Candi Muteran itu ataukah masih ada candi lain? Dan seingat saya di pengrajin batu bata di sekitaran selatannya Candi Brau dulu itu pernah ditemukan emas sampai kiloan. Ya. Nah, Kintalan ya, kintalan. ya, itu seingat saya desanya itu dari Wonorejo, namanya Pak Randim. Ya. Nah, itu mungkin Pak Don bisa nambahi cerita-cerita itu. Oh ya, kebetulan sampai sekarang ini Pak Randimnya ya gimana ya? Ya itu, tapi kalau untuk pemberi keterangan itu mungkin dia sudah karena tua ya, jadi tidak seberapa ingat. Tapi saya masih ingat penemuan yang ada di penemuan emas yang ditemukan oleh Pak Randim itu di wilayah sini, di sebelahnya Candi Gentong. Belakangnya ya? Iya, belakangnya Candi Gentong, antara kurang lebih itu ada sekitaran 100 meter. Nah, itu kintalan. Kemarin Pak Randim itu bilang sama saya, kemarin dulu itu saya tanyai, itu memang asli banyak sekali emasnya itu. Itu kalau diadai karung masih 1 karung kok. Itu emas semua ya, Pak Toto? Iya, emas semua itu. Itu peninggalan dari Majapahit itu? Iya. Ya, Peninggalan kalau dibilang dari Majapahit ya bisa dari Majapahit. Itu temuan paling besar di abad dan tahun tersebut. Itu saya kira sebelum dan sesudahnya sampai saat ini belum ada penemuan yang sewah gede seperti itu. Itu sampai kintalan. Sekarang paling ketemu 1 kilo ada. Nggak ada Ya, sekarang. 1 kilo. Ya, enggak ada. Masih. Paling pedotannya Iya, paling berapa gram, paling iya, anting-anting. kalau dulu gitu aja sekarang. Kan begini ceritanya, Kang. Saya kan asli sini ya, itu namanya warga di sini. Jadi tahu. Jadi mulai titik awal ini tahun antara 80-an ke atas atau 90 ke atasnya. Itu tanah ini kan dataran tinggi. Sampai terpendam kok. Apa itu Candi Brau juga. Terpendam. Makanya Candi Brau itu punya keistimewaan. Zaman tahun 90-an tahun 90-an ini, tahun 90 ini kan dibukar. Iya. Tahun 90 ke atas itu banyak ini orang-orang kampung, warga kampung itu kalau coro Jawa bilang itu
kon nek emene-mene mangan iku kok ingoni boto ah. Ternyata enggak tahu kalau Candi Brau ini ada salah satu untuk itu penyangga lah ya. Itu salah satunya sabdo kemungkinan loh ini ya. Untuk menyangga ekonomi masyarakat sekitarnya. Ya, jadi memang di sekitaran Brau ini memang banyak. Tapi saya ingat juga nanti di kawasan selatan itu di Trowulan itu saya pernah dengar ada yang namanya ini Candi Wantilan atau berupa rumah itu yang jelas itu suatu tempat itu namanya Wantilan, Pak. Iya. Nah ini saya masih ingat ya, masih ingat itu ketok tular dari kakak saya ya, bos saya yang ada di setempat juga warga. Kalau yang disebut namanya tadi Candi Wantilan itu ada yang sebagian orang-orang sini itu bilang areanya di baratnya museum baru ini loh, museum baru ini. Kan dulu museum baru ini kan dulu lapangan ya, lapangan. Dari sebelum dibangun museum baru itu dulunya lapangan warga Trowulan ya. Itu di sebelahnya itu disewa oleh warga setempat untuk buat pengrajin bata merah ya. Disitulah banyak salah satu pondasi banyak sekitaran warga yang di desa area sini itu bilang mengerti kemungkinan candi itu banyak yang menyebut Candi Wantilan. Ya, mungkin setelah ini kita bisa meluncur ke lokasi, Andon. Mungkin ya bisa dapat lihat fakta di lapangan gimana, apakah itu bekas-bekasnya masih ada ataukah sudah hilang sama sekali dalam arti tertimbun dan teruruk tanah. Nah, itu nanti kita perlu ke lokasi. Ya, kita cek tapi kalau saya rasa karena penyewa pengrajin bata merah di sana itu sudah kontraknya sudah habis ya, kan rata-rata 2 tahun ya. Mungkin itu karena ini kalau untuk cuma bekas itu kemungkinan masih ada. Ya untuk serpian loh ya, serpian benda itu. Karena kalau dibilang candi situs Wantilan itu kalau di bawahnya museum baru ini, istimewa, istimewa. Saya tahu loh itu istimewa, ya istimewa. Jadi baru kita nanti lanjuti untuk kita sama-sama menuju lokasi Wantilan. Perkiraan Wantilan ya, di Wantilan karena banyak dari ketentuan mbak saya loh ya. Iya. Oke, mari kita nanti lanjut ke lokasi situs Wantilan. Ya, ini ada pertanyaan dari anak kecil, Pak Don. Anak kecil itu ada pertanyaan kalau berkunjung ke Candi Tikus itu sering bertanya, ini kok dinamakan Candi Tikus, mana tikusnya? Nah, ini perlu dijelaskan biar anak-anak kita itu paham. Itu kenapa itu dulu dinamakan Candi Tikus, padahal kalau anak-anak sekarang nyari tikusnya itu nggak ada. Lah ya ini yang perlu kita kaji bersama ya ini ya itu. Karena itu kan di wilayah Temon. Wilayah Temon. Iya. Tetapi candi itu kan berbentuk kayak galang-galangan kolam gini ya, tenang ada pancurannya. Patirtan itu memang Candi Tikus itu Candi Patirtan. Jadi ada istilah awam itu ada panturannya. Kalau istilah arkeolog itu jalatwara. Jadi ono pancurane, grojokane. Makanya boleh orang nyebut itu macam-macam nanti. Boleh nyebut Candi Jalatwara karena Patirtan panturan. Boleh nyebut Candi Temon, tapi semuanya itu adalah sama-sama belum tahu semuanya. Nama yang sebenarnya Candi
tikus, maaf tikus dalam tanda petik. Kok Pak Tirtani ini kok disebut candi tikus ini, kalau mereka hidup itu saya yakin akan marah itu. Iya. Yakin akan marah. Iya. Pengajiannya. Nah, ini masih ada ya salah satu perunggu ya, jenis mungkin perunggu ini ya juga. Perunggu juga ditemukan. Nah ini kita ini tidak sengaja ini lengkap. Ini perunggu ada.